Orang Israel jahat nih, bunuhin orang Palestina. Ibu-ibu, orang tua, anak-anak sudah ribuan yang mati. Itu Allah diam aja ya. Diam aja Allah gitu ya, membiarkan gitu ya. Allah membiarkan saja gitu ya. Ayo. Ya kamu lawan, ayo kamu lawan. Ya kamu lawan gimana? Orang Arab yang nggak bersatu. Ini sama sekali nggak ada orang Arab yang bantu Palestina. Nggak Mesir, nggak Aljazair, nggak Libya, nggak Irak. Yang bantu Iran malah. Iran yang bantu. Yang bukan Arab malah. Yang jauh. Sebelah timur jauh. Yang bantu malah. Yaman itu yang Syiah. Yang Houthi. Yang Houthi-nya yang bangun. Yang bantu. Coba. Nah, yang menjadikan orang Arab tidak bersatu siapa? Yang mentakdirkan orang Arab tidak bersatu siapa? Ya Allah. Balik kayak Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain. Itu berdirinya negara itu karena dilahirkan oleh sekutu Inggris. Yang perang dunia menang. Namanya sekutu kan yang menang. Jadi melahirkan negara-negara Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, Oman, Brunei, Singapura. Kenapa kita kalah terus? Enggak pernah menang. Perang dengan orang kafir itu. Waktu 73 Mesir menang melawan Israel. Begitu Israel kalah, Amerika langsung ikut campur. Datang tentaranya dengan senjata berat. Baru Anwar Sadat angkat tangan. Anwar Sadat angkat tangan. Bukan lawan saya ini. Kalau Amerika bukan lawan. Akhirnya memberhentikan perang Anwar Sadat. Kalau terus menang itu. Kalau nggak dibantu Amerika, menang. Anwar Sadat pinter. Nyerangnya itu hari Sabtu. Dimana hari Sabtu orang Yahudi lagi hura-hura, lagi pesta, lagi joget-joget, sabat-sabat. Bulan Ramadan Oktober 73. Ramadan itu. Al-mas'alatu tsalitsatu an Anas radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarid minan nar. Dari sahabat Anas diriwayatkan bahwa Nabi berkata, ketika saya Isra Mi'raj, saya melihat ada orang bibirnya digunting. Bibirnya gunting dengan gunting dari api. Fakultu ya akhi Jibril man haula. Siapa itu orang yang digunting bibirnya dengan gunting api itu? Faqala haula khutaba min ahli dunya. Ya Allah. Mereka itu tukang pidato, tukang ceramah, tukang khutbah, tukang tausiah. Tapi dirinya sendiri kelakuannya ngeritik saya ini. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir. Mereka merintah mengajak manusia berbuat baik, wa yansawna anfusahum, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Nanti finnari rajulan yata'adza ahlun nar birihi. Nanti di neraka itu orang ahli neraka merasa sakit, merasa apa? Ya merasa apa? Merasa tidak senang dengan baunya orang. Ada orang bau banget. Ada orang baunya jelek sekali baunya, busuk sekali. Faqila man huwa ya Rasulullah? Siapa itu orang itu? Qala alimun la yuntafa'u bi'ilmi. Orang alim yang tidak mengamalkan nanti masuk neraka baunya busuk banget. Sampai ahli neraka yang lainnya nutup hidungnya sampai. Ya ketika Nabi berkata, nanti akan ada orang, dia waliullah, dia tidak ketemu saya karena dia melayani ibunya. Ibunya udah tua, sakit-sakitan. Padahal dia kalau ke Madinah saja, jumpa Rasul jadi sahabat. Dia nggak meninggalkan ibunya sampai
Rasulullah wafat. Jadi dia tidak menjadi sahabat. Tapi Rasulullah wasiat pada Umar dan Ali. Kamu nanti kalau ketemu orang itu minta doa sama dia, minta doa. Ya. Dari mana? Itu dari Qorn. Dari desa Qorn, Yaman. Pas lagi Sayyidina Umar jadi khalifah, rombongan haji Yaman datang. Ada yang dari Qorn enggak? Ada kami. Dilihat sifat-sifatnya enggak ada yang cocok. Orangnya pendek, hitam, ada pitaknya, apa pitak itu apa? Bekas koreng tuh di kepalanya. Apa jadi pitak kok? Apa namanya? Ada yang seperti itu ada, tapi dia sekarang di sana di Arafah lagi ngangon kambing, gembala kambing, bukan siapa-siapa dia itu, bukan orang mulia, bukan orang terpandang, bukan siapa-siapa itu. Itu Sayyidina Umar langsung narik Sayyidina Ali, lari mencari, ketemu, lagi sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum. Ini Ali, ini saya Umar. Ada apa? Minta doa. Lari, gak mau doakan. Ya sudah, kalau gak mau doakan, aus ini. Berilah wasiat saya, diwasiati apalah. Gak. Saya lagi sibuk dengan diriku sendiri. Gak ada waktu untuk memberi wasiat pada orang lain. Saya lagi sibuk dengan diri sendiri, mau jadi apa kita ini? Jadi orang sholat apa jadi orang kurang ajar? Ahli jannah apa ahli nar kita ini? Itu aja mikirin belum bisa jawab saya. Jadi gak bisa menasihati orang lainnya, gak bisa. Jadi kalau orang seperti Uwais Al-Qarni namanya. Kalau orang seperti ini semua, itu yang ceramah siapa yang ceramah? Yang khutbah siapa nanti? Jadi ya kita ambil apa? Kita ambil tasamuh, asal jangan nemen-nemen gitu lah ya, asal aja. Asal jangan. Ya ustadz ceramah, kiai ceramah atau khutbah, asal enggak jelas orang kelakuannya jelek banget ya, asal enggak nemen-nemen kayak gitulah. Kalau yang kelihatan jelas sekali dia kelapa, sholat enggak, apa maksiat, ya jangan disuruh ceramah, jangan jelas. Kalau cari orang yang seperti Uwais Al-Qarni enggak, nanti enggak ada orang ceramah nanti. Yang khutbah Jumat siapa? Wa qala alaihi salatu wassalam, yang penting kita ini, yang penting nomor satu, tidak merasa orang baik. Itu bagus. Laulam tudnib ummati la khasyitu an yaqa fi dzambin akbar. Kata Rasulullah, kalau ada orang tidak pernah dosa. Kok pernah dosa kelihatannya, maksudnya sholatnya benar, puasa benar, zakat benar, enggak pernah maksiat, enggak pernah lihat perempuan, enggak pernah apa Islam, enggak pernah maksiat. Saya takut dia akan dosa lebih besar dari itu. Akan terjerumus pada dosa yang lebih besar. Apa? Ala wa huwal ujub. Saya hebat, saya suci. Saya enggak pernah dosa. Nah ini ngerasa suci itu dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Paham tidak? Jadi kalau ada orang enggak pernah dosa, malah ujub nanti. Saya hebat, enggak pernah dosa. Yang penting kita enggak ujub lah. Yang tidak ujub. Ceramah tapi asal enggak ujub lah. Enggak merasa paling pinter, enggak merasa paling bener, enggak merasa paling Matalul ladzi yu'allimun nasa bil khaira wa la ya'malu bih kasiraj yudhi'un lin-nas wa yahrqu nafsah. Lilin. Perumpamanya orang yang ngajari manusia untuk kebaikan, dia sendiri tidak mengamalkan, seperti lampu yang memberi sinar pada orang lain, dia sendiri kebakar. Ya lilin. Lilin itu menyinari orang lain, dia sendiri malah habis. Hancur habis. Wa an Sya'bi yattali'u qaumun min ahli jannati ila qaumin min ahli nar minan nar fa yaquluna lima dakhaltumun nar wa anhu innama dakhalna jannah bi fadli ta'limikum. Nanti di surga terjadi begini.
Ada orang ahli surga melihat ahli neraka. Ustaz saya. Kiai saya. Kenapa panjenengan mlebu neraka? Saya masuk surga ini karena dapat ilmu dari panjenengan. Saya masuk surga ini karena dapat ilmu dari panjenengan. Kok panjenengan malah masuk mlebu neraka piye sih? Yattali'u qaumun min ahli jannah. Sekelompok ahli jannah melihat ila qaumin minan nar, pada orang yang ada di neraka. Fayaqulun, mereka berkata, lima dakhaltumun nar? Kenapa kamu masuk neraka? Wa nahnu innama dakhalna jannata. Kami masuk surga ini sebab bifadli ta'limikum. Ajaran kamu, ilmu dari Anda, nasihat Anda, penceramahnya Anda, saya bisa masuk surga ini. Anda malah neraka. Faqalu, jawabnya, inna kunna na'muru bil khairi wa la naf'aluh. Masya Allah. Betul, kami dulu tukang nasihat, tukang ceramah, tukang khutbah, malah guru saya, malah kiai di ajengan malah. Ajengan dipanggilnya kiai. Tapi saya merintah manusia agar beramal baik dan saya tidak melakukan kebaikan. Wala naf'aluhu. Kama qila man wa'adhu biqaulihi dha'a kalamuh. Ada dalam peribahasa ya. Pepatah ya. Barang siapa memberi mau'idhah dengan ucapannya, maka ucapannya itu akan hilang. Wa man wa'adhu fi'lih. Barang siapa mau idot dengan kelakuannya, jadi memberi contoh, bukan hanya ngomong, bukan, tapi memberi contoh, nafadat sehamu, tepatlah sasaran panahnya, artinya efektif. Ada kiai nggak bisa ceramah. Kalau ceramah nggak enak, ceramahnya nggak enak. Tapi kelakuannya lempeng, ahli ibadah, dengan tamu baik dan tetangga baik, itu malah lebih tajam daripada mau'idhah, daripada pidato, daripada ceramah. Ada kiai pidatonya nggak enak, malah pendiam, tapi orang takut semua, orang segan semua. Karena orang-orang merasa kita banyak salahnya, dia nggak pernah salah ini, pada walaupun diam aja ini. Jadi Kiai Umar tuh kakaknya ibu saya di Kemprang. Nggak pernah ceramah, bukan tukang ceramah, bukan. Kita ponakan-ponakannya takut. Segan semua. Segan. Mau macam-macam tuh segan dengan Kiai Umar. Orangnya pendiam. Kalau sudah datang waktunya sholat, tamu pun, ayo sholat yuk. Tamu siapa aja, ayo sholat dulu yuk. Malah 15 menit sebelum adzan sudah sudah santai, siap-siap wudhu. Begitu adzan selesai, sudah datang di masjid. Qobliyah, langsung sholat. Enggak pernah selama hidupnya. Bukan anggot-anggotan, bukan. Kamu sih anggot-anggotan ya? Kadang rajin, kadang. Bukan anggot-anggotan itu, Kiai Umar. Selama hidupnya seperti itu. Waqala syi'ar. Ya ayyuhar rajul muallimu ghairahu. Halla li nafsika kana dat ta'limi. Wahai orang yang mengajar, jadi muallim, jadi guru. Ngajari orang lain. Halla binafsik. Ingat pada dirimu sendiri. Karena ada ta'lim yang kamu ajari itu. Ta'limnya kamu ngajar itu pada dirimu sendiri dong. Bukan hanya pada orang lain. Ya ayyuhar rajul muallimu ghairahu. Halla nafsika kana ada ta'lim. Kamu mengajar pada dirimu sendiri. Yang kamu ajarkan pada orang lain itu. Nisfud dawa'i dis-saqam wadil dona. Tasifud dawa'a dis-saqam wadawid dona. Kama yasihu bi wa anta saqimu. Kamu, Kaima yasiha bihi wa anta saqimu. Tasifud dawa'a. Kamu bisa bikin resep. Kamu bisa bikin resep obat. Ini dis-saqam untuk orang yang sakit. Wadid dona, malah orang yang lagi sakit menderita. Kaima yasihabi, supaya orang sakit itu bisa sehat karena dengan obatmu itu. Wa anta saqimun, kamu sendiri sakit. Kamu bikin resep obati orang lain supaya orang lain sembuh, kamu sendiri sakit.
Ibda' binafsika fa'anhahu haha an ghayyiha. Fa'idan tahat anhu fa'anta hakimu. Ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau nasihat dengan kebaikan, kamu mulai dengan dirimu sendiri. Contoh. Bercontoh. Fanha an ghayyiha. Cegahlah dirimu itu, nafsumu itu dari penyimpangan. Fa'idan tahat anhu. Kalau udah selesai, udah beres lah. Kalau dirimu udah beres, fa'anta hakimun, kamu orang bijak. Fahuna kayak balu in wa'ata waqtadi birra'i minka wa yanfa'u ta'limu. Nah, kalau seperti itu maka mau'idhahmu akan diikutin, omonganmu akan diterima. Kamu nanti akan ajaranmu akan bermanfaat. Kalau demikian, kalau kamu dirimu sendiri, dimulai dari dirimu sendiri. Kamu ngajar orang lain, nanti omonganmu didengar, pendapatmu diterima orang, kelakuanmu ditiru. Kamu enggak. Qila amal rajul fi alfi rajul ablag min qawli alfi rajul fi rajulin. Ada satu orang laki-laki, amalnya bagus. Itu lebih manfaat untuk 1000 orang. Daripada 1000 orang ngomong. Gak manfaat untuk 1 orang pun. Paham gak? Paham tidak? Kiai 1, kelakuannya baik. Bisa dicontoh. Diikuti oleh orang 1000. Bisa niru orang itu yang 1 itu. Itu lebih ablang. Lebih efektif, lebih kena, lebih berhasil. Daripada kiai 1000 pidato. Tidak manfaat pada 1 orang pun. Tidak memanfaati 1 orang pun. Yang pidato berapa orang? Orang pendengarnya 1 pun gak ada yang ngikut. Kenapa? Ya karena dia sendiri kelakuannya jelek. Tapi kalau 1 kiai, amalnya baik, orang 1000 akan mengambil manfaat dari kelakuannya itu. Ya bagaimanapun sekarang kita ini ya ulama kiai masih seperti itu. Ayo bupati datang, rakyat itu cium tangan, pengejar-ngejar ini salaman bupati enggak. Jadi kalau kiai datang, masya Allah,